Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi kimia. Di sini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami buat dengan judul Analisis Kesalahan Penulisan Bahasa Baku pada Jurnal Praktikum Kimia Dasar Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita saling kenal terlebih dahulu. Jika tak kenal, maka ya taaruf. Let's go. Halo semuanya, perkenalkan saya Putra Pratama Ramadan dengan NIM 2407145 dan rekan saya ada Rio Febrian dengan NIM 2400400. Selanjutnya ada Rizky Dwi dengan NIM 2401069 dan selanjutnya ada Rida Rahayu dengan NIM 2404124 dan yang terakhir ada ketua kelompok kami yaitu Rahman Daniar dengan NIM 2402200. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan di negara Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan kepada halayak ramai. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang menulis suatu karya ilmiah, maka kita harus menguasai kemampuan dalam berbahasa agar pesan-pesan yang kita sampaikan di dalam karya tulis dapat sampai kepada para pembaca. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manan dan kawan-kawan, dapat ditemukan bahwa pada beberapa dekade terakhir ini terjadi penurunan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik itu dari masyarakat awam maupun dari masyarakat yang berintelektual. Sehingga oleh karena itu, penulisan karya tulis ilmiah seperti buku-buku, artikel-artikel, atau jurnal-jurnal itu harus sesuai dengan standar baku bahasa yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu ada kualitatif dan deskriptif. Kualitatif mengacu pada makna, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan lain hal yang berkaitan dengan deskriptif. Sedangkan metode deskriptif adalah menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang apa adanya. Instrumen penelitian yang digunakan pada metode kualitatif yaitu ada dokumen, alat tulis, dan teori-teori yang ada. Pengumpulan data yang akan dianalisis yaitu jurnal praktikum mahasiswa program studi kimia sebanyak 15 jurnal praktikum. Data yang dianalisis mengkaji satu judul jurnal praktikum dan pada bagian pembahasan. Nah, untuk pembahasan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan menganalisis 15 jurnal praktikum, kami mendapati ada beberapa kesalahan dalam penggunaan bahasa baku di penulisan jurnal praktikum. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital, yang dimana biasanya penggunaan huruf kapital ini digunakan jika setelah adanya tanda titik atau di awal kalimat. Tetapi pada penulisan di beberapa jurnal praktikum, huruf kapital ini sering digunakan setelah tanda koma ataupun pada beberapa kalimat yang bukan merupakan awal dari suatu kalimat. Sebagai contohnya yaitu tanda koma lalu ada kata termometer, yang dimana huruf T-nya itu merupakan huruf kapital, yang seharusnya huruf T-nya itu hanyalah T kecil biasa. Kemudian, kesalahan ketiga yang kami temukan yaitu penempatan imbu handi, yang mana imbu handi memang dapat digabungkan ataupun dipisahkan dengan kata kerjanya. Namun, kami menemukan beberapa mahasiswa yang menuliskan secara salah imbu handi tersebut. Seperti kata didapatkan yang mana seharusnya tidak dipisah, mereka menuliskan secara terpisah sehingga tidak sesuai dengan kaidahnya. Kemudian, kesalahan keempat yang kami temukan yaitu penggunaan kalimat efektif yang tidak sesuai. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan kata yang mana dapat membuat makna kalimat yang mahasiswa tulis menjadi tidak sesuai. Seperti campuran etanol dan air sedang mulai tercampur, di mana hal tersebut bukan merupakan kalimat efektif. Nah, untuk kesalahan yang kedua yaitu ada pada penulisan simbol titik dan koma, di mana pada jurnal praktikum yang kita lihat ada beberapa orang yang menuliskan tanda titik itu tidak sesuai dengan aturannya, di mana tanda titik seharusnya disimpan di akhir kalimat dan berada di bawah kalimat.
tetapi ini kebanyakan menulisnya yaitu di tengah-tengah kalimat, yang mana hal ini tidak sesuai dengan pedoman penulisan tanda titik yang seharusnya. Dan yang kedua yaitu banyaknya ditemukan tanda-tanda koma pada suatu kalimat. Padahal seharusnya tanda koma hanya digunakan untuk memisahkan penyebutan dua objek dalam satu kalimat. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan bahasa baku untuk Jurnal Praktikum Kimia Dasar, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dan penulisan yang seharusnya, yaitu kesalahan-kesalahan yang dapat meliputi penulisan huruf kapital, tanda koma, tanda titik, kata berimbuhan di, dan juga kalimat efektif. Penggunaan bahasa baku yang baik dan benar itu penting untuk dipahami, karena bila terdapat kesalahan, di situ dapat menimbulkan berbagai arti atau dapat menimbulkan dua makna atau lebih. Maka dari itu penting untuk mahasiswa untuk dapat memahami bagaimana penggunaan bahasa baku dan benar, terutama dalam ranah ilmiah ini, salah satunya itu jurnal praktikum. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana mahasiswa dapat memahami penggunaan bahasa baku yang baik dan benar. Ya, oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak untuk semua yang telah menonton video ini. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.